saking semangatnya ini. 50 gram emas dibayar tunai gitu ya. Besok Ustaz Syam gitu juga nggak nih Ustaz Syam? Enggak ya? Oh enggak dong. Saya minta Ustaz Sam besok bahasa Arab. Bahasa Arab ini Tapi Masya Allah. request luar biasa. dari ini Bahasa mau Indonesia. bahasa Indonesia. biar Bahasa Indonesia lebih katanya. bagus lah, orang lebih ngerti. Lebih Nah ngerti Ustaz Syam ada katanya. pertanyaan nih. Kan bicara masalah tentang jumlah mahar itu disebutin pas akad nikah katanya. Tapi kadang ada juga nih yang mungkin lupa atau bagaimana nih. Akhirnya maharnya malah nggak kesebut. Nah benarkah satu pernikahan dianggap tidak sah jika jumlah maharnya tuh lupa atau tidak disebutkan dalam akad nikah? Mohon izin penjelasan di Ustaz Syam. Silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana Habib Abdullah Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman para pejuang mahar yang harus lebih bersemangat lagi insya Allah. Karena baginda Nabi SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha ditanyakan berapa mahar Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau, rata-rata adalah sekitar 500 dirham. Kalau 500 dirham pada masa Nabi, 1 dirham bisa yang namanya digunakan untuk membeli seekor ayam gitu ya, maka rata-rata kalau dikalkulasikan sekitar Nabi itu tidak pernah membayar mahar di bawah 15 juta rupiah. Tidak pernah Nabi SAW di bawah 15 juta rupiah mahar untuk istri-istri beliau. Makanya di kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah memasukkan mahar dengan menjadi mustahab atau disunnahkan untuk menyebutkan maharnya ketika yang namanya menikahi seorang wanita. Namun kembali pertanyaannya adalah apakah sah pernikahan ketika mahar tidak disebutkan? Jawabannya adalah sah. Apakah sah pernikahan kalau ada mahar atau tidak ada mahar? Sebenarnya mahar tidak termasuk daripada rukun nikah. Bahkan tidak termasuk menjadi syarat sah nikah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang memasukkannya dalam hal sunnah saja, mustahab, sesuatu yang dicintai, sesuatu yang baik, sesuatu yang fadail, sesuatu yang fadilah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menikah kecuali Nabi menyebutkan maharnya. Jadi kalau ada misalnya orang lupa atau misalnya tidak disebutkan maharnya, tetap sah pernikahannya. Kenapa? Karena dia adalah tetap menjalankan rukun yang lainnya tanpa yang namanya memasukkan mahar, penyebutan mahar dalam hal rukun nikah atau syarat sah pernikahannya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir misalnya kalau teman-teman susah ngafalin teksnya atau misalnya bingung dalam hal menyebutkannya, apalagi yang susah biasanya. Tapi ini tergantung request ya. Kalau misalnya requestnya pengennya si wanita, aku pengen deh disebutin maharnya, aku pengen deh ini, aku pengen deh ini, maka disebutkan. Tapi banyak di antara kita yang meremehkan akhirnya. Apalagi di Jakarta ini misalnya atau di Indonesia ini biasanya orang-orang meremehkan mahar itu misalnya apa aja deh atau terserah aja deh. Padahal Rasulullah itu bernilai maharnya. Iya, itu sampai sendal jepit sepasang Sampai lah. sendal jepit segelas air minum. Ada juga yang biasanya maharnya seperangkat alat sholat misalnya, itu sudah biasa. Ada juga yang mushaf Al-Quran gitu. Minta maharnya apa? Sebuah mushaf Al-Quran. Pas dicek mushaf Al-Qurannya wakaf kerajaan Saudi Arabia. Itu pun wakaf kerajaan Saudi Arabia mushaf Al-Qurannya. Jadi ternyata mahar itu adalah sesuatu yang bernilai. Kenapa misalnya di Indonesia ini semua, hampir semua dan rata-rata menyebutkan maharnya sehingga kita berpikir bahwa mahar itu menjadi rukun nikah ya. Kita sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena setiap pernikahan kita lihat menyebutkannya. Ya karena supaya apa? Supaya tidak terjadi sengketa pada hari berikutnya. Sengketa pada hari berikutnya. Atau misalnya menjadi suatu perkara di hari berikutnya. Makanya di Indonesia selalu disebutkan. Kalau begitu disebutkan, maka lakukanlah mahar tersebut atau berikanlah mahar tersebut adalah sesuatu yang dinilai. Toh nanti mahar ini bisa menjadi modal untuk suami istri ketika nanti di hari pernikahannya atau di perjalanan panjangnya ada sesuatu, boleh sang suami meminjam mahar tersebut kepada istrinya. Jadi mahar ini hak mutlaknya dari istri sebenarnya ya. Haknya kalau dia minta ya dikasih. Iya, gitu. itu punyanya si istri. Istri mau Betul. apain aja Istri mau terserah apain, istri. terserah Seandainya istri. istrinya mau jual, mau beli sesuatu yang lebih Iya silakan dong. aja kan, boleh-boleh aja Dan gitu suami ya. kalau minta itu ya hitungannya pinjem. Pinjam. Iya. Nah ini harus jelas nih. Jadi kalau habis pakai mahar istrinya dibalikin lagi itu. Kasihan istrinya itu punyanya istrinya. Ya